Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Kusuma, mahasiswi dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching tentang siklus perusahaan dagang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul lagi, bertatap muka lagi di pertemuan kali ini. Bertemu dengan ibu lagi, ibu juga bertemu dengan kalian lagi. Baik, ibu hari ini akan menyampaikan materi tentang siklus perusahaan dagang. Tapi sebelum ke materi, ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk yang hadir boleh diangkat tangannya ya. Baik, untuk Ica, adik hadir? Oh, hadir. Untuk Haikal, hadir? Hadir. Untuk Maura, Maura hadir? Kenapa Maura? Sakit? Sakit apa? Oh, Ma. Dari kapan? Dari kemarin. Oh, Mauranya ikut ke kalian atau orang tuanya yang datang ke sekolah? Ya Allah, semoga cepat sembuh ya. Hati-hati kalian juga, jaga kesehatannya, jangan makan sembarangan ya. Pola tidurnya juga jangan terlalu banyak pikiran ya, masih muda, jaga kesehatan. Jadi yang tidak hadir siapa saja? Maura saja? Baik, sisanya hadir semua? Alhamdulillah hadir. Baik, ibu minta surat dokternya ada untuk Maura? Ada, boleh ibu lihat? Semoga cepat sembuh ya untuk Maura. Sampaikan salam dari ibu. Semoga penyakitnya secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disehatkan lagi ya. Baik anak-anak, untuk mulai ke materi, ibu akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian dari perusahaan dagang. Maka dari itu, mohon untuk membuka buku paket halaman 12. Sudah dibuka? Baik. Sebelum ke PowerPoint, nanti ibu akan menampilkan PowerPoint. Tapi sebelum itu, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai perusahaan dagang. Sebelum pengertian, ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah di sini ada? Bukan ada, pasti ada. Apakah di sini kalian sering membeli sebuah sembako? Ketika orang tua kalian meminta tolong untuk membelikan beras gitu, kalian pernah? Oh, Haikal pernah minta tolong disuruh ibunya beli beras. Kemana? Wah, pelit banget ya. Di Indomaret. Oh, sultan sekali. Kalau Ica sering disuruh sama mamanya beli beras. Kemana? Oh, tetangga. Oh, Ica pinggirnya ada yang jualan sembako. Oh, alhamdulillah dekat ya kalau kemana-mana. Oke. Ada yang mau bertanya? Iya. Gini Haikal, jadi kenapa ibu bertanya mengenai kenapa kalian membeli beras dan di mana belinya? Itu ada sangkut pautnya dengan materi yang akan ibu sampaikan gitu. Nih ya, apa sangkut pautnya? Karena materi yang akan ibu sampaikan adalah mengenai perusahaan dagang, dimana di dalamnya itu ada kegiatan jual beli. Nah, maka dari itu ibu menanyakan kepada kalian, apakah kalian pernah gitu melakukan transaksi jual beli tersebut
gitu. Makanya ibu menanyakan kepada kalian dulu gitu sebelum ke materinya nih. Karena pengertian dari perusahaan dagang sendiri adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok tanpa mengubah bentuknya untuk kemudian jual kembali kepada konsumen. Nah, ketika tetangga Ica, misalkan tetangga Ica kan menjual sembako, dia mengambil sembakonya itu dari pemasok. Nah, kemudian dia dijual tanpa diubah bentuknya, dari beras tetap jadi beras, dan kemudian dijual lagi kepada konsumennya. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada juga ciri-ciri dari perusahaan dagangnya. Nah, ciri-ciri dari perusahaan dagangnya itu yang pertama, melakukan transaksi pembelian barang dagang baik secara tunai maupun kredit. Baik secara tunai artinya dia tidak mencicil ataupun dengan cicilan. Kayak misalkan ibu-ibu nih kebanyakan pada beli barang perabotan. Kebanyakan yang membeli barang perabotan itu menyicil kepada si penjual itu gitu kan. Terus yang kedua, melakukan pembayaran utang yang terjadi akibat adanya berbagai transaksi dalam aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, menerima pembayaran piutang usaha yang terjadi akibat adanya berbagai transaksi dalam aktivitas perusahaan. Nah, yang tadi piutang dan piutang gitu. Mengerti anak-anak? Nah, itu baru pengertian dari perusahaan dagangnya. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan PowerPoint mengenai siklus dari perusahaan dagang tersebut. Nah, berikut merupakan penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, untuk siklus akuntansi perusahaan dagang sendiri, tahapan yang dilaluinya diantaranya yang pertama, identifikasi transaksi jurnal. Tahap pertama yang dilakukan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah mengidentifikasi semua transaksi perusahaan dan melibatkan semua akun. Contoh transaksi perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara perusahaan selaku produsen kepada konsumen. Dari aktivitas ini, perusahaan menerima keuntungan dari setiap barang yang dibayar konsumen. Transaksi jual beli ini dapat diidentifikasi sebagai transaksi penjualan secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua, penyusunan jurnal khusus. Pada perusahaan dagang besar, jurnal transaksi biasanya dibagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan bila jumlah transaksi perusahaan hanya sedikit, sementara jurnal khusus digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu. Karena siklus akuntansi perusahaan dagang besar lebih rumit, maka penggunaan jurnal khusus ini ditujukan untuk mengefisienkan waktu, biaya, dan tenaga. Contoh jurnal khusus dalam perusahaan dagang adalah jurnal pembelian barang, jurnal penjualan barang, jurnal penerimaan kas, dan yang terakhir jurnal pengeluaran kas. Tahapan yang ketiga yaitu penyusunan buku besar pembantu. Tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah penyusunan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini disusun untuk mencatat satu data akun secara rinci, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan neraca saldo perusahaan dagang. Contoh akun yang dicatat dalam penyusunan buku besar pembantu adalah akun piutang dan akun utang perusahaan dagang. Kemudian yang keempat, pencatatan di buku besar. Nah, setelah menyusun buku besar pembantu, perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data dalam buku besar ini berfungsi sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya. Siklus ini sering juga disebut sebagai posting ke buku besar. Nah, yang kelima yaitu laporan harga pokok penjualan. Kalau sebuah perusahaan dagang menggunakan metode pencatatan secara fisik, harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadi proses transaksi penjualan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan HPP atau harga pokok penjualan dan jurnal penjualan secara sekaligus. Walaupun begitu, perhitungan harga pokok penjualan akan tetap dianggap sebagai komponen dari laporan laba rugi yang kemudian dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dagang.
Nah, selanjutnya yang keenam, pencatatan neraca saldo. Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah pencatatan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar. Data-data yang diambil dalam buku besar ini adalah saldo akhir setiap akun. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pencatatan neraca saldo ini adalah posisi debit dan kredit harus seimbang atau balance. Totalnya harus balance. Bila tidak seimbang atau balance, berarti ada kesalahan saat mencatat di buku besar. Dan yang ketujuh yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Setelah melakukan pencatatan neraca saldo, perusahaan dagang akan membuat penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat bila ada transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dagang dan menimbulkan akun baru. Contoh, transaksi yang mempengaruhi perusahaan dagang ini adalah sewa ruko yang sudah jatuh tempo. Nah, kemudian yang ke-8, penyesuaian neraca saldo. Penyesuaian neraca saldo termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah membuat penyesuaian neraca saldo, perusahaan dagang akan memiliki dokumen baru yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, yang ke-9 yaitu laporan keuangan. Perusahaan dagang kemudian akan membuat laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan utang perusahaan. Laporan keuangan ini dilakukan berdasarkan data dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, yang ke-10 yaitu tentang penyusunan jurnal penutup. Kalau laporan keuangan sudah selesai disusun, perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Nah, yang 11, neraca saldo setelah penutupan. Perusahaan dagang kemudian akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dan neraca saldo. Dalam tahap ini, bila ada akun-akun yang berubah, maka akan dilakukan pencatatan ulang akun-akun yang berubah tersebut. Nah, penyusunan yang jurnal pembalik ini yang terakhir ya. Penyusunan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik hanya dilakukan bila ada kondisi tertentu yang mengharuskan perusahaan dagang mencatat akun tertentu. Misalnya, bila ada transaksi pendapatan yang diterima di muka atau bila ada transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Nah, mungkin itu merupakan penjelasan mengenai siklus dari perusahaan dagangnya anak-anak. Nah, mungkin dari materi tersebut ada yang mau bertanya? Gak usah malu-malu, gak usah takut, bertanya aja dulu, tidak masalah. Ica mau bertanya? Enggak. Atau Haikal mungkin mau bertanya? Tidak juga. Semuanya sudah paham? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Ibu minta tolong untuk dipelajari lagi tentang apa yang telah ibu sampaikan. Mungkin ada beberapa materi yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan, entah itu di luar kelas juga tidak masalah, bisa menghubungi WA ibu, kalian WhatsApp saja ke nomor ibu Japri gitu, bertanya tentang apa yang tidak kalian pahami mengenai pertemuan kali ini, tidak masalah, ibu welcome kok ya. Baik, untuk jam selanjutnya masih ada kelas bagian PAI. Oh ya sudah, mungkin untuk kelas ibu kali ini cukup sampai di sini ya. Untuk Maura, tolong sampaikan salam dari ibu, semoga cepat sembuh, diangkat segala penyakitnya ya. Dan untuk kalian jaga kesehatan juga supaya kita semua dapat berkumpul lagi dalam keadaan baik. Anak-anak, mungkin hanya segitu yang dapat ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi yang telah ibu sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Mungkin segitu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.